Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kami muliakan para jamaah Masjid Darussalam, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak putus-putusnya berikan nikmat karunia yang berupa sehat walafiat, taufik dan hidayah, sehingga malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka ta'lim untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dan menambah wawasan agama. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat di malam ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, amal soleh yang menjadi asbab hidayah, amal soleh yang mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah disinggung tentang setiap makhluk telah Allah tentukan kejayaannya, dan setelah meninggal di mana letak kemuliaannya pun sudah Allah tentukan, ya. Nah, makhluk yang bernama manusia ini kejayaannya Allah letakkan dalam amal agama yang sempurna. Jadi manusia manapun, siapapun, kalau sudah mengamalkan agama secara sempurna, maka dijamin dia akan bahagia, dia akan jaya. Dan keputusan ini tidak bisa dirubah sampai akhir zaman nanti, ya. Saking pentingnya amal agama ini, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala utus 124.000 nabi, 313 rasul, dan namanya yang wajib kita ketahui 25. Ini misinya sama, satu, nggak ada beda. Apa itu? Menyampaikan agama kepada umat manusia. Padahal dari sekian nabi dan rasul itu ada yang punya keahlian macam-macam. Nabi Nuh bisa bikin perahu, tapi tidak pernah mengajarkan tentang ilmu keperahuan kepada umatnya. Nabi Dawud pintar bikin alat-alat perang, tapi tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana bikin alat-alat perang, ya. Jadi saya ulangi, kita harus punya keyakinan bahwasanya yang membuat manusia itu bahagia, sejahtera, jaya, itu terletak pada pengamalan agama. Sejauh mana manusia amalkan agama, sejauh itu dia akan jaya. Sejauh mana dia tinggalkan agama, sejauh itu dia akan sengsara. Mana buktinya Pak Ustadz kalau mengamalkan agama itu pasti jaya? Kisah-kisah yang Allah tulis, yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, ya, itu sebagai fakta sejarah. Jangankan orang biasa, raja, kalau sudah tidak amal agama, apalagi menentang agama, ujung-ujungnya apa? Hancur, binasa, dan hina. Raja Fir'aun, ya, Raja Namrud, ya. Orang-orang yang mengamalkan agama, para nabi dan para rasul dan para pengikutnya, ya, Allah berikan kejayaan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kebahagiaan, ya. Bilal bin Rabah, meskipun orang underbow, orang biasa, bahkan di bawah standar, dia ini bukan orang merdeka, hamba sahaya, kulitnya pun hitam, dia bukan orang Arab, ya. Tapi ketika mengamalkan agama, Allah angkat derajatnya sampai hari ini, ya. Sebaliknya, yang menentang agama, yang nggak ikut agama, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi Pak?
Ada lagi satu ini sering muncul di TV. Apa? Abu Janda. Ya. Ini kalau nggak ngamalkan agama, tidak akan pernah mulia. Sampai sekarang, Pak. Abu Jahal itu nggak pernah dimuliakan. Ya. Nah, keyakinan semacam ini harus ada dalam diri kita. Jadi yang membuat kita bahagia, jaya, bukan benda-benda. Oh, kalau aku punya emas 1 ton, saya jaya. Tidak ada dalilnya, Pak. Ya, kalau saya jadi raja, saya pasti bahagia. Kalau saya presiden, saya jaya. Kalau memang jadi presiden itu bikin jaya, orang begitu jadi presiden 1 kali, Pak, tidak akan nyalon 2 kali. Karena sudah bahagia. Tapi kenapa? Sudah jadi presiden, nyalon kedua kali, bahkan sampai mau 3 kali, bahkan nggak mau turun kalau nggak diturunkan. Artinya apa? Belum bahagia, belum jaya. Ya, makanya jangan punya keyakinan bahwa manusia ini bisa bahagia, jaya dengan benda-benda. Tidak ada cerita. Tidak ada satupun nabi yang diutus cerita tentang benda-benda itu, tidak ada. Ya, Fir'aun kurang apa, Pak? Tapi ketika penasihatnya mengatakan, raja, tahun ini akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang nantinya akan menghancurkan Anda. Ini bayinya belum lahir, Pak. Bayinya belum lahir. Si Fir'aun sudah ketakutan. Bahkan kasih instruksi dari mulai menteri sampai Pak RT, kalau ada Bani Israel wanitanya hamil di atas 6 bulan, kasih satpam 1. Begitu lahir laki-laki, sembelih. Kalau perempuan, biarin. Berapa banyak bayi Bani Israel yang disembelih oleh Fir'aun? Cuma 70.000, Pak. Bayangin, seorang raja bahkan sempat ngaku Tuhan, takut sama bayi yang akan lahir. Coba. Ya. Sebaliknya, orang yang mengamalkan agama, meskipun di tempat yang kelihatannya sengsara, menderita, Allah bisa bahagiakan. Mana dalilnya, Pak Ustadz? Oh, sebelum saya ke sini sudah saya siapkan dalilnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke api, berapa lama? 40 hari 40 malam, Pak. Jangankan rambutnya, bajunya aja nggak kesentuh api. Ya, gantian malaikat setiap hari yang jenguk Nabi Ibrahim di dalam api itu. Bahkan Nabi Ibrahim pernah ditanya, kapan Anda saat bahagia? Ketika kami dilemparkan ke api, 40 hari 40 malam di dalam api. Tapi kayak di istana. Sedangkan Fir'aun karena nggak ngamalkan agama, di istana kayak dalam api, Pak. Panas, ketakutan. Ya. Nah ini hadirin, jadi Allah sudah putuskan bahwa kejayaan manusia apabila dia mengamalkan agama. Dalam kondisi kaya dia akan bahagia, dalam kondisi miskin dia akan bahagia. Ya, jadi kaya miskin itu gak jaminan, Pak. Kalau soal susah, ya, nggak semua orang kaya itu susah, tapi kalau orang miskin pasti susah, ya mesti. Ya, tapi kebahagiaan Allah kasih siapa saja yang mau amal agama. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ketika mau wafat itu ada pengurus Baitul Mal datang. Khalifah, nampaknya ini sakit Anda terakhir. Selama ini Anda tidak mengambil upah gaji dari Baitul Mal. Gimana kalau saya kalkulasi semua, saya total, saya kasihkan anak-anak Anda? Kalau saya menjadi khalifah gimana, Pak? Setuju enggak? Oh, setuju. Tapi khalifah enggak, jangan. Anakku sudah saya kasih didik agama. Kalau mereka kaya, berarti nggak butuh dengan gajiku dari Baitul Mal. Kalau mereka miskin, mereka siap sabar. Jadi gimana? Balikin itu upahku selama jadi khalifah ke Baitul Mal. Ya, jadi dengan agama dia yakin meskipun dalam miskin bahagia, tidak ada masalah. Apalagi kalau kita ini mau membandingkan dengan kehidupan 1000 tahun yang lalu, Pak. Ayo biar nggak ngantuk, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab boleh pulang. Pilih mana, jadi orang biasa sekarang atau jadi raja 1000 tahun yang lalu? Halo?
Pertanyaan jelas? Pilih mana, jadi orang biasa sekarang atau jadi raja tapi 1000 tahun yang lalu? Ya. Sekarang ini hadirin, kalau kita mau pikir, kita ini sudah raja sebetulnya. Hampir semua makanan kita sudah pernah merasakan, betul? Ya, semua kendaraan meskipun kita nggak punya pribadi, tapi kita bisa menikmati. Ya, kita mau umroh pesawat, Pak, nggak peduli sampai miskin kaya, naik pesawat. Dulu raja, Pak, naik apa coba? Saya mau tanya. Kuda, keledai, onta, ya, padahal raja, Pak. Makanannya Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih, ini khalifah, itu disebutkan paling enak itu ikan bakar. Menyunya raja Harun ar-Rasyid paling apa? Ikan, Pak. Nah, kita apa? Coba yang nggak pernah dibakar apa coba? Ikan bakar, ayam bakar, iga bakar, apa lagi, Pak? Abu bakar. Semuanya kita sudah nikmati semua. Ya. Padahal kita bukan raja. Jalan-jalan, transportasi, ya, infrastruktur, kita sudah lebih daripada raja 1000 tahun yang lalu. Maka kita ini sebetulnya Allah kirim di generasi terakhir ini ternyata sudah semuanya raja. Soal dunia sudah pernah kita nikmati semua. Ya, artinya jangan terlalu risau dengan urusan dunia. Baik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, setiap makhluk setelah mati itu ada nilainya. Jadi saya sampaikan, macan setelah mati nilainya di mana? Di belangnya. Gajah di gadingnya. Sapi ya di dagingnya, di kulitnya, di jeroannya. Nah, manusia setelah mati di mana nilainya? Di mana letak kemuliaannya? Ya, ternyata jawabannya di dalam iman dan amal soleh. Dalilnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, sebaik-baiknya bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke derajat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apa itu? Surga. Di surga akan mudah selamanya. Di surga sehat selamanya, nggak pernah sakit. Di surga senang terus, nggak pernah susah. Di surga muda selamanya, nggak pernah tua. Nah ini, Pak. Untuk siapa? Amanu wa amilus sholihat. Ya. Jadi manusia ini selama masih ada nyawanya, hadirin, orang masih mau mengatakan yang terhormat, yang kami muliakan. Kita masih mau bicara, kita masih mau berteman. Bahkan kita bisa tidur sekamar. Kenapa? Masih ada nyawanya, masih mulia. Tapi ketika sudah nggak ada nyawanya, jangankan orang jauh, Pak, orang dekat pun tidak mau. Ya, kalau ada suami meninggal, siapa pertama yang lapor ke Pak RT supaya cepat dikuburkan? Lalu siapa? Istrinya. Sampean kau tahu? Pernah mati? Ya, istrinya, Pak. Artinya istri itu sudah nggak mau campur suami kalau sudah meninggal, sudah nggak ada harganya. Ya, belum pernah kita dengar ada seorang suami meninggal, istrinya bilang sama anak-anaknya, "Nak, bapak kalian sudah meninggal, gak usah ngomong-ngomong sama orang." Kenapa, Bu? Bapak masih ibu masih kepingin tidur sama bapak seminggu saja. Ada, Pak? Tidak ada. Nah, kalau istri aja yang paling dekat dengan kita tidak mau sama kita, apalagi orang yang jauh. Ya, lain hadirin. Maka tidak usah kaget ketika manusia sudah meninggal dunia, sudah tidak ada harganya. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada kekurangannya, Pak. Betul enggak? Orang kalau meninggal, rambutnya masih utuh, kulitnya masih utuh, tangan, kaki utuh semua. Tapi kenapa orang sudah tidak mau? Ya, nah, makanya mumpung masih punya kesempatan, ya, ayo kita sibukkan diri kita
dengan satu amalan yang sekiranya nanti kita meninggal dunia tetap dimuliakan. Dengan apa? Amanu wa amilus sholihat. Jadi tugas manusia di dunia ini hadirin tidak ada lain, cuma dua, bagaimana menyempurnakan iman dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi nggak bekerja Pak Ustadz loh. Bekerja itu tujuannya untuk menyempurnakan iman dan berbanyak amal soleh. Nggak ada orang hidup itu tujuan bekerja, Pak. Nggak ada. Kalau ada slogan kerja, pastikan itu bukan dari Islam. Ya, kerja itu keperluan bukan tujuan, Pak. Keperluan, selama diperlukan ya wajib kerja. Ketika nggak perlu ya nggak usah kerja. Misalnya saya, Pak, punya saldo 1 triliun, saya mau tanya, kira-kira masih mau kerja enggak? Ya nggak usah. Ya, siapa itu yang meninggal kemarin mewariskan harta di India 225 triliun. Anaknya kira-kira masih kerja enggak? Ya nggak usah, Pak. Ya, kerja wajib itu kapan? Ketika kita membutuhkan, memerlukan kerja. Kalau saya nggak kerja, nanti gimana saya sebagai suami, sebagai bapak? Ya, ketika dibutuhkan ya wajib kerja. Makanya kerja ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Bahkan jangan kaget ya, ada yang haram. Kapan Pak Ustadz kerja itu haram? Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang punya stok rezeki setahun ke depan, maka sudah tidak boleh kerja. Setahun ke depan punya stok untuk yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati. Setahun ke depan, maka sudah tidak boleh kerja. Fatwanya siapa? Imam Syafi'i. Nah, ketika jangankan setahun ke depan, ketika Nabi main-main ke kamarnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kemudian sahabat Bilal nyelipkan roti kering di salah satu anyaman gitu, Pak. Ya, diselipkan. Maka Nabi kaget, loh Bilal, apa ini? Ini Rasul, roti untuk sarapan besok. Waduh, sahabatku tidak boleh nyetok makanan untuk besok. Tapi kalau umatku boleh nyetok makanan sampai sebulan ke depan. Kalau umatku boleh nyetok makanan sampai sebulan ke depan. Kalau sahabatku untuk besok aja enggak boleh. Ya, kenapa? Ya, rezeki kan sudah dijamin tuh, Pak. Waktunya, jatahnya, ukurannya. Enggak akan lepas, enggak akan tertukar. Itu kan sudah keyakinan kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada manusia yang muncul di muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Ya, jelas ya. Nah, jadi manusia ketika masih di dunia, tugasnya apa? Menyempurnakan iman, amanu wa amilus, dan sebanyak-banyaknya beramal soleh. Makanya ini masih ada kesempatan. Kalau bulan Dzulhijjah itu 10 hari awal itu dimulai tanggal 4, berarti sekarang masih tanggal 8. Jumat masih tanggal 9, Sabtu tanggal 10. Ya. Apa fadilahnya Pak Ustadz? Nabi pernah menyampaikan, "Ma min ayyam al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad tidak bisa mengalahkan. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang perang dengan dirinya dan hartanya kemudian kembali tidak bawa apa-apa. Hadisnya rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, baik. Jadi kembali lagi, ternyata nilai manusia setelah meninggal dunia apa? Cuma 2. Tergantung imannya, tergantung amalnya. Hadirin, amal ini, setiap amal soleh pertama mengandung pahala. Untuk apa pahala ini? Untuk menentukan derajat kita di surga, peringkat kita di surga. Mau surga apa kita ini? Lantai berapa? Fasilitas apa? Tergantung pahala. Semakin banyak pahala, semakin istimewa fasilitas kita di surga. Ya sama kayak di dunia lah, Pak. Kalau kita punya duit 1 juta, mau tidur di hotel bintang berapa?
Yang biasanya di hotel, Pak. Yang nggak pernah ke hotel jangan jawab. 1 juta, ya katakan bintang 3. Kalau kita punya duit 5 juta, bintang 4. Kalau kita punya duit 10 juta, bintang 5. Umroh juga begitu. Ada umroh paket hemat, bintang 3. Umroh apa itu super, ya, bintang 4 hotelnya. Umroh eksekutif berapa bintangnya? 5, Pak. Dekatnya Masjidil Haram. Ya, cuma turun lift aja sudah nyampe ke Ka'bah. Ya, tergantung apa semua itu? Tergantung uang kita. Di surga juga begitu. Mau fasilitas kayak apa? Tergantung pahala. Yang kedua, amal soleh ini, setiap amal soleh mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat bisa menyelesaikan masalah. Sholat bisa menjadikan orang sukses. Ya, kok bisa? Ya kan janjinya Allah sudah. Kalau Allah yang janji, ya udah usah dipikir, kok bisa? Nggak usah. Ada orang kerja ke Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al Bolkiah, mengatakan kepada tukang rumput, tukang rumput, pokoknya kamu sabar setahun ya kerja di sini, ngerumput di sini, pada rumput kamu bersihkan, kamu setahun depan tak belikan mobil Alphard, harganya 2 miliar. Kira-kira tukang rumputnya percaya nggak, Pak? Halo? Ya percaya, dia tahu betul ini sultan, ini yang menguasai seluruh Brunei, ya Alphard berapa? Coba saya buka, browsing, berapa sih jumlahnya mobilnya Sultan Hasan Bolkiah ini? Dan semuanya mobil mewah, Pak. Dia dilantik jadi sultan sejak tahun 1967. Dia paling lamanya jadi raja, nggak ada sudah mengalahkan dia. Sejak tahun berapa? 1967. Bayangkan sampai sekarang kita belum lahir dia sudah jadi raja. Kita sudah tua dia masih jadi raja. Dia punya koleksi mobil, Pak, nggak banyak. Mobil mewah cuma 7.000 unit, Pak. Berapa? 7.000 unit. Kita ngitung aja capek, Pak, apalagi nyuci. Ya. Dia ngomong sama tukang rumputnya tadi, kalau kamu sabar jadi tukang rumput di sini setahun tak belikan Alphard. Ya percaya. Dia tahu betul kekayaannya, tapi bagi tetangganya nggak tahu siapa Sultan Hasan Al Bolkiah. Wah, botek dia itu, kamu dibohongin kamu tukang rumput kok belikan Alphard. Ya, nggak mungkin. Ya, bagi siapa? Bagi yang nggak tahu, yang nggak kenal. Ya, Syekh Abdul Qadir Al Jilani pernah nangis 40 malam, Pak. Nangis. Kalau kita nangis 40 malam, kira-kira susah apa sedih, Pak? Ya susah, ya sedih, ya menderita. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani nangisnya beda. 40 malam itu nangis karena dia mendapatkan karomah, setiap yang dipegang jadi emas. Coba. Ya. Apa mungkin itu? Ya bagi orang-orang mungkin, sangat mungkin sekali. Coba kalau kita buka kisah-kisah para sahabat itu. Ada seorang sahabat namanya Mikdad. Itu ke toilet, Pak. Ke toilet lagi buang hajat. Itu ada tikus bawakan emas 18 keping. Begitu dapat emas, datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini hukumnya gimana? Zakatnya berapa? Itulah sahabat. Coba kalau kita dapat emas 18 keping, dinar ya, 1 keping itu 4 gram. Jadi kalau 1 gramnya sekarang 2 juta, berarti 1 dinar itu 4 gram 8 juta, Pak. Kalikan 18. Kalau kita paling langsung ke pasar pagi, pasar Balikpapan. Tapi sahabat enggak. Ya Rasul, ini zakatnya berapa? Kata ya Rasul, waktu tikus itu ngeluarin bawa kepingan emas, kamu sempat ada usaha enggak? Enggak ada ya Rasul. Oh ya kalau gitu 5%. 5%. Kalau ada usaha 2,5%. Ya Pak ya. Itu zaman sahabat. Ya, kalau kita dengar ceritanya babat tanah leluhur antara Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, kan ada itu, Pak. Ya, Sunan Bonang dirampok, mau diambil kitabnya sama Sunan Bonang. Nah, ini kitab nggak bisa dijual, kamu mau emas tuh, buah pinang ditunjuk ini jadi emas. Nah, Sunan Kalijaga itu pinter, Pak. Dicek dulu dia, emas apa kuningan ini? Waduh, emas ini. Nggak diambil, Pak. Dia tinggalkan, dia langsung turun, dia langsung minta jadi santri. Nah, kalau saya cuma ngambil itu, paling berapa kilo sih itu?
Tapi kalau aku bisa nunjuk itu, wah berapa ton nanti aku dapat. Ya. Akhirnya dia belajar ke Sunan Bonang. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani nangis minta apa? Minta karomahnya tadi dicabut. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena dia tahu tanda dekatnya hamba kepada Allah itu dengan amal soleh, bukan dengan banyak-banyak punya emas. Tidak ada. Seandainya ini baik, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini akan turun kepada, kalau ini tanda-tanda dekatnya seorang hamba kepada Allah, tentu banyak para sahabat-sahabat lebih daripada Syekh Abdul Qadir Jailani punya karomah seperti itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani malah khawatir punya karomah, setiap benda dipegang jadi emas. Minta dia nangis kepada Allah, minta dicabut. Kenapa? Ya karena kemuliaan manusia ini hanya dalam iman dan amal soleh. Ya. Baik. Hadirin rahimakumullah. Orang yang meninggal nggak punya iman, ya, tahu dia akan dihisab, bahkan akan dijebloskan ke neraka selama-lamanya. Apa yang dikatakan orang-orang kafir? Ya laitani kuntu turoba. Jadi surat An-Naba terakhir itu. Ya laitani kuntu turoba. Duh, kalau seandainya tahu jadi orang mati gak bawa iman, gak punya amal soleh, akan dijebloskan ke neraka selama-lamanya, kenapa dulu saya gak jadi debu saja? Ya laitani kuntu turoba. Kenapa saya gak jadi debu saja, kok jadi manusia? Untuk apa jadi manusia kalau gak iman, gak amal soleh? Hanya jadi isinya neraka saja. Ya, makanya hadirin, kita selama di dunia ini meskipun banyak masalah, banyak menderita, jauh sekecil hati. Paling-paling kita menderita 70, 60, 70 tahun. Asalkan kita iman amal soleh, begitu meninggal kita berhari raya akan bahagia selama-lamanya. Sebaliknya Pak, raja yang hidup 1000 tahun bergelimang dengan kenikmatan, tapi begitu mati gak bawa iman, gak bawa amal soleh, begitu mati dia akan menderita selama-lamanya. Ya. Makanya bersyukur kita punya iman. Dengan punya iman berarti kita sudah kaya raya hadirin. Kenapa? Karena punya peluang besar akan masuk surga. Ya, makanya sahabat itu begitu punya iman saja Pak, sangat bahagia sudah. Ya, hidupnya habis untuk memikirkan iman dan amal soleh. Ya. Jangan dikira Nabi Sulaiman itu raja kemudian hari-hari foya-foya, hari-hari pesta, hari-hari di kafe. Enggak Pak. Nabi Sulaiman itu mewarisi kerajaan Nabi Daud. Yang jadi raja itu sebetulnya Nabi Daud, diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud sendiri seorang raja, itu makannya pun melebihi kita orang. Kita nggak pernah puasa Pak. Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Padahal dia itu raja. Artinya kehidupannya tetap sederhana. Nabi kita itu kaya raya. Waktu meminang Siti Khadijah itu jujurannya, tahu jujuran ya? Yang orang Jawa tahu jujuran? Kalau kita mau minang calon istri kan dimintain DP itu, namanya jujuran. Ya, untuk biaya pestanya itu. Itu Nabi saat itu jujurannya 20 ekor onta. Kata Saadatul Somad, kalau 1 ekor itu 50 juta sekarang, berarti kali 20 berapa Pak? 1 miliar. Ada nggak pemuda zaman sekarang ya mau menikah ngasih jujuran 1 miliar? Jarang Pak. Jadi betapa kayanya Nabi waktu itu. Ya. Tapi bagaimana kehidupan Nabi? Ya sederhana. Bajunya aja 3, yang dipakai, yang dicuci, yang disimpan di lemari. Dah. Lebihnya disedekahkan. Ya, jadi hidupnya itu tenang, enak, santai, bersahaja. Bahkan pernah 1 baju itu diminta sama orang pengemis. Ya, dikasih. Begitu dikasih, dia datang ke pasar. Aku barusan minta ke Nabi dikasih baju. Saya lelang sekarang. Yang paling mahal saya kasihkan. Akhirnya ada orang kaya buta. Coba kamu teliti itu, betul nggak baju Nabi betul itu? Iya Pak. Kalau itu dia minta berapa, kamu beli. Ya.
minta 100 juta Pak duit kita. Ya udah beli. Setelah diterima sama orang kaya yang buta ini langsung, ya Allah, berkah baju yang dipakai oleh Rasulmu, sembuhkan penglihatanku. Dengan izin Allah langsung butanya langsung hilang Pak, langsung terbuka. Saking syukurnya, maka dia bilang kepada hamba sahayanya, kamu sekarang merdeka. Ya, terus tolong balikin baju ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baju Nabi tadi itu pertama bisa mendapatkan orang miskin 100 juta, bisa memerdekakan hamba sahaya, bisa membuka matanya orang yang buta. Yang keempat, bajunya kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lain namanya berkah. Nah, ya, berkah. Baik. Jadi dengan iman ini sebetulnya kita sudah kaya raya ketimbang orang yang kaya raya sekarang tapi nggak punya iman, Pak. Ya. Saya kemarin tak sengaja baca satu kejadian yang luar biasa. Tahun sekitar 1954 ini ada raja Italia yang kaya raya. Dia punya perusahaan mobil Fiat namanya. Dia punya anak satu-satunya laki-laki dan dia akan menjadi pewaris tunggal kekayaan ayahnya. Tapi ketika kuliah di Amerika, dia masuk ke salah satu perpustakaan, dia baca literatur tentang Islam. Dia tertarik masuk Islam dan tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Kedengaran sama bapaknya. Maka dia bilang apa? Nggak mungkin kekayaan harta saya, warisan saya tak kasihkan kepada orang yang Islam. Dia nggak mau. Bahkan dia dipecat dari keturunan silsilah bapaknya tadi. Ya, dia nggak susah, dia nggak bingung. Bahkan tahun 2000 dia diketemukan meninggal di sungai di Italia situ karena dibunuh. Ya, kenapa? Karena tahu dia harganya, nggak apa-apa kehilangan bapak, kehilangan mobil Fiat. Ya, tapi saya punya iman. Sama dengan ceritanya Khabbab bin siapa ini pemuda ini? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini hadirin ketika lewat di depan Nabi, Nabi menangis. Kenapa? Ketika dia masih kafir, dia pernah beli baju satunya itu ada 200 dirham. Ya, satu kalau duit kita mungkin 4 jutaan, Pak. Ya, dan orangnya tampan, ganteng. Setiap dia lewat, parfumnya itu bikin gadis-gadis semuanya kepingin dipinang. Wah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Ketika kita masuk Islam, dia dimasukkan kamar, bukan dipingit, apa namanya? Nggak boleh keluar kemana-mana, diisolasi. Ya, akhirnya dia bisa kabur karena sudah ditinggalkan semua harta kekayaan orang tuanya nggak mau akui. Ya hidup seadanya, Pak. Bajunya tambal-tambal. Ya, tapi asbab Mus'ab bin Umair itu Madinah semuanya masuk Islam. Dikirim oleh Nabi ke Madinah, suruh ngajari Islam kepada orang Madinah setahun. Akhirnya seluruh Madinah masuk Islam. Ya. Jadi iman ini mahal, Pak. Gak semua orang bisa punya iman. Seandainya kata Sayyidina Bilal, seandainya iman ini diberikan sesuai dengan nomor urut, maka Sayyidina Bilal nggak punya urutan, Pak. Jadi bukan orang Arab, dia hamba sahaya, kulit hitam, ya, gimana bisa dapatkan iman? Tapi karena iman itu hak prerogatif Allah, maka Allah lah yang menentukan. Ya, Allah mau beriman, Allah nggak mau nggak beriman. Siti Asia, istrinya Fir'aun, itu hidup di istana semuanya kafir, hanya beliau satu aja yang beriman kepada Allah. Ya, sama tukang sisirnya namanya Masyito. Ya, baik. Jadi sekali lagi, setelah manusia meninggal, apa yang membuat manusia itu mulia? Iman dan amal soleh. Baik. Apa janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beriman dan beramal soleh, ya,
baik laki-laki maupun perempuan, asalkan dia orang beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Nah ini, nggak ada Pak orang iman beramal soleh itu dihinakan oleh Allah, nggak ada. Kapanpun, dimanapun, ya, kapanpun, dimana, meskipun kelihatannya dilempar ke api, tetap Allah muliakan. Ya, meskipun kelihatannya disembelih Nabi Ismail itu, tapi tetap Allah muliakan. Ya, jadi enggak, Nabi kita sendirian pernah diembargo di Si'ib Ali, namanya di Lembah Ali, 3 tahun Pak saya makan dedaunan. Ternyata untuk meningkatkan kualitas iman, enggak pudar. Ya, nah, jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah muliakan di dunia sampai akhirat. Ya, Sayyidina Umar dulunya mau membunuh Nabi, begitu Allah kasih iman, kasih amal soleh, sampai sekarang pun kemuliaannya tidak pernah berhenti. Ya. Yang selanjutnya hadirin, ketahuilah bahwa iman dan amal soleh ini, kalau ada orang punya iman beramal soleh, itu yang untung siapa? Bukan Allah, kita. Jadi setiap sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, ingatlah bahwa itu untuk kita, saya sendiri, bukan untuk orang lain. Saya ngasih pengemis, saya mau tanya, yang paling untung siapa Pak? Pengemisnya? Apa kita yang ngasih? Kita yang ngasih. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik. Kalau kita ngasih orang, diterima, maka yang mulia kita. Ya, kita yang dimuliakan oleh Allah. Coba kalau andaikan orang itu gak nerima, maaf Pak, saya gak butuh sedekah. Sedekah ke sana, maaf Pak, saya gak butuh sedekah. Gak punya kemuliaan kita. Bahkan nanti menjelang hari kiamat, ada orang mau gak bisa zakat. Kenapa? Semua sudah pada kaya. Ya, Pak Hermawan, saya mau zakat emas. Emas di rumah saya 100 kilo, jadi zakatnya 2,5 kilo. Maaf Pak Ustadz, di rumah ada 1 ton belum saya zakati. Ya, itu ada nanti di akhirat, dia menjelang hari kiamat Pak, ketika Nabi Isa sudah menjadi khalifah, memimpin dunia, itu keberkahan luar biasa. Bahkan 1 butir padi itu besarnya seperti telur ayam. Gandum yang kecil-kecil itu, ketika dunia dipimpin Nabi Isa alaihissalam, itu besarnya 1 butir padi itu sama dengan telur ayam. Jadi nanam padi gak usah banyak-banyak, cukup 10 tangkai aja sudah berapa ton nanti, nggak perlu hektar-hektar. Ya. Kenapa? Ya karena keberkahan Allah sudah janji, keberkahan langit dan bumi itu apabila penduduknya mayoritas beriman dan bertakwa. Jadi hadirin, keadaan dunia ini selama mayoritas penduduknya belum beriman dan bertakwa, siapapun rajanya, siapapun presidennya, siapapun perdana menterinya, belum Allah kasih keberkahan langit dan bumi. Ya, wah Pak, ini semuanya profesor semua di dunia. Iya. Sekarang saya mau tanya, itu pengusaha batu bara, mulai direktur, manajer, apalagi Pak, deputi, apalagi Pak? Di atas manajer itu apa? Yang sejajar dengan direktur? Apa? Komisaris. Komisaris batu bara, direktur batu bara. Saya mau tanya, yang paling berjasa itu siapa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Direktur batu bara, apalagi tadi komisaris batu bara, bendahara batu bara, sekretaris batu bara, anggota pekerja batu bara. Yang paling berjasa itu siapa? Siapa? Yang paling berjasa itu batu baranya Pak. Nah sekarang nggak ada batu bara, ada nggak direktur batu bara? Ya nggak ada. Yang paling berjasa itu batu bara. Yang kerja di tambang emas, yang paling berjasa apa? Ya emasnya. Kalau nggak ada emasnya, gimana ada perusahaan? Ya. Yang saya miris kemarin dengar di salah satu perusahaan batu bara itu yang nggak pulang sholat hari raya, hari itu gajinya 22 kali lipat. Artinya sholat hari raya bisa dibeli Pak. Wah ini bahaya Pak. Tujuannya
batu bara itu dikeruk supaya manusia ini banyak-banyak beriman dan beramal soleh. Ketika batu bara dikeruk dipakai maksiat kepada Allah, saya mau tanya, kira-kira gimana? Yang punya batu bara gimana kira-kira? Ya, oh ya marah, ya marah, maka tidak ada keberkahan. Baik, iman dan amal soleh terutama itu bukan untuk Allah, kembali kepada kita masing-masing. Jadi kalau ada orang nggak beramal soleh, yang rugi siapa? Ya kita sendiri, Pak. Rugi itu sudah menyiksa, apalagi dosa. Gimana maksudnya Pak Ustaz? Andai kan nggak ada neraka, Pak, kita disiksa pakai merugi, itu sudah menyiksa, Pak. Wal asri, demi masa, innal insan, sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman wa amilus sholihat. Jadi yang nggak beriman dan misalnya itu rugi. Yang nggak mau rugi siapa? Allah. Kira-kira kalau Allah ngomong rugi, berapa sih ruginya kira-kira? Wah, enggak tahu, Ustaz. Allah yang ngomong, Pak RT ngomong rugi aja 10 juta sudah hilang. Ya. Presiden ngomong rugi aja sudah 10 triliun. Kita lepas. Nah, kalau Allah mengatakan rugi berapa? Ya. Sudah gini aja gampangnya. Di kampung kita ini ada 1000 kakak. Semuanya punya mobil Alphard. Kita kok punya sepeda ontel? Saya mau tanya, Pak, kita sedih enggak kira-kira? Semua punya mobil Alphard, kita sendiri punya mobil sepeda kita nggak disiksa, nggak sakit, cuma kan tersiksa batin kita, Pak. Kemana-mana capek, kenapa? Pasti sepeda ontel. Sedangkan tetangga semua pakai mobil Alphard. Ya, itu sudah menyiksa, hadirin. Teman kita bisa makan nasi putih sama ikan bakar sama telur asin, kok kita tahu tempe terus, tersiksa enggak, Pak? Ya tersiksa. Kita nggak diapa-apain, cuma kita tersiksa batin kita. Duh, kenapa? Saya dulu kan di dunia sama kayak dia, punya tenaga sama, punya waktu sama. Kenapa dia kok dapat ini, kok saya dapat ini? Dan nggak ada batas waktu, Pak. Ya kalau di dunia ini kita kan misalnya miskin, ya paling berapa, katakan 100 tahun. Nah kalau di surga kita miskin, Pak, berapa puluh tahun. Teman kita bisa di bintang 7, bintang 5, kita kok bintang 1 aja misalnya ini. Ini kan sudah menyiksa, Pak. Teman-teman kita sudah punya istri, punya anak, kita masih jomblo aja sudah tersiksa. Ya, apalagi disiksa, sakit, menderita, nggak punya anak, nggak punya, tambah sakit, Pak. Ya. Jadi seandainya nggak ada neraka, kita dihukum dengan rugi saja, itu sudah cukup menyiksa. Apalagi kalau sudah dengan dosa, harus dijebloskan ke neraka. Naudzubillah. Ya. Jadi sekali lagi, amal soleh yang menjadikan kita mulia nanti setelah kematian kita itu semuanya ibadah kita kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Nah, contoh ini kan masih ada waktu kurban ini, hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu akhirnya kemarin apa? Raya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sebelum tenggelam matahari masih boleh melaksanakan ibadah kurban. Silakan yang belum berkorban masih punya kesempatan untuk berkorban. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan, alhamdulillah tahun ini saya dapat daging kurban 1 kintal. Kamu kurban enggak? Enggak. Lah, ya enggak ada nilainya, Pak. Yang ada nilainya itu kalau kita mau berkorban. Kurban kambing kurus itu ada nilainya. Daripada kita dapat daging kurban 100 bungkus tapi nggak korban. Yang Allah nilai itu korban, yang berkorban, bukan yang menerima daging korban. Makanya usahakan, janji dalam hati, ya Allah setiap tahun saya kepingin korban, bantulah ya Allah. Tapi kalau setiap tahun yang dipikir cuma tusuk sate dan arang, ya sampai kiamat kita akan pernah korban. Ada nggak, Pak, yang setiap tahun mau datang hari raya korban yang disiapkan cuma tusuk sate sama arang? Ada? Mana orangnya? Udah hadir. Ya, nah ini. Jadi usahakan
amal soleh ini kita nggak bisa kita janji. Haji misalnya, haji ini hadirin di samping kewajiban juga tiang agama. Orang yang melaksanakan ibadah haji berarti telah melaksanakan perintah dan ikut andil menegakkan agama. Sebaliknya orang yang mampu tapi gak berhaji, di samping tidak melaksanakan kewajiban, dia ikut andil menghancurkan agama. Orang kaya sampai mati gak punya rumah, malaikat gak tanya. Orang kaya sampai mati gak punya mobil, malaikat gak tanya. Orang kaya sampai mati nggak punya saldo di rekening, malaikat nggak tanya. Tapi orang kaya, ya sampai mati belum haji, saya mau tanya, malaikat nanya enggak? Malaikat nanya enggak, Pak? Oh nanya. Ya, habis gimana Pak Ustadz, haji sekarang harus nunggu 30 tahun. Ya nyari yang agak mahal sedikit, namanya haji plus 300 juta, nunggu 7 tahun. Ya, ada yang langsung kilat. Sekarang daftar, tahun ini berangkat. Berapa Pak Ustadz? Saya nyari travel sendiri, maksud saya nyarikan saya. Ya, ada Pak. Ya, jangan sampai maaf kita kaya, mobil mewah, rumah megah, sampai mati belum sempat berhaji. Oh bahaya ini. Ya, baik. Yang sudah merasa kaya, cepat-cepat Pak hitung Pak. Jangan sampai sudah kaya kita nggak tahu kalau kita sudah kaya. Banyak itu Pak. Loh, saya ini sudah kaya Kak. Saya ketemu 2 orang. Ya, pertama dari salah satu partai Islam, dia mengatakan, "Sama jadi anggota dewan 5 tahun sudah haji." Iya Pak Ustadz, lupa. Nah, ini bahaya Pak. Ada satunya lagi, kenapa nggak haji Pak? Saya takut Pak Ustadz, naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah itu 9 jam. Kalau mogok gimana? Wah ini. Ono mana? Ya, nah ini hadirin ya. Baik. Hadirin, kita ini meskipun sudah beramal, jangan merasa sudah cukup. Ya, meskipun sudah beramal banyak, jangan merasa sudah cukup. Kenapa? Di dalam Quran itu ada 2 tipe orang beramal, Pak. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada dosanya, maka dia akan menuju ke pusat keridhaan Allah, yaitu surga. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau timbangan amal baiknya lebih ringan ketimbang dosanya, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah. Jadi meskipun kita beramal, belum jaminan kalau amal kita nih lebih berat ketimbang dosa-dosa kita. Jadi jangan putus-putus beramal. Ya, makanya amalan apapun selama kita mampu, cepat laksanakan, tidak usah ditunggu. Kita lagi jalan, ada yang merintangi jalan, padahal kita sudah kelewatan, balik lagi, ambil, singkirkan. Jangan nunggu orang, jangan tunggu nanti. Kita lagi punya duit, udahlah pakai kurban cepat, jangan ditunda lagi. Ya, kita lagi sehat, ya cepat apa yang bisa sholat kita lakukan. Jangan sampai kita nanti kepingin sholat tapi badan sudah nggak sehat. Nah, ya sebenarnya masih banyak Pak ini ya, tapi mengingat waktunya sudah hampir 1 jam saya bicara, mungkin sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan pertanyaannya sulit, jawabannya gampang. Silakan. Intinya bahwa pertama, manusia Allah letakkan kejayaannya di dalam apa? Selama dia mau mengamalkan agama. Terus setelah meninggal nanti manusia akan menjadi berharga, bernilai kapan? Ketika dia mati membawa iman dan amal soleh. Silakan hadirin yang mau ditanyakan. Sampun, sebelum saya tutup, ini ada satu kalimat munajat yang indah, yang manis, ya. Ada seorang orang soleh yang punya kalimat munajat yang indah. Ilahi,
La yatibul lailu illa bisyukrik. Ya Allah, ya Tuhanku, tidaklah malam itu indah kecuali dengan banyak bersyukur kepadamu. Wala yatibun naharu illa bi ta'atik, dan tidaklah siang itu indah kecuali dengan mentaatimu. Wala tatibul lahdhat illa bi dzikrik, dan tidaklah gerakan atau langkah itu menjadi indah kecuali disertai dengan zikir kepadamu. Wala tatibul akhirah illa bi afwik, dan tidaklah indah akhirat itu kecuali dengan mendapatkan maaf darimu. Wala tatibul jannatu illa bi ru'yatik, dan tidaklah surga itu indah kecuali bisa memandang wajahmu. Ya, inilah munajatnya orang-orang yang soleh. Di situ sama sekali tidak ada dunia, Pak. Siang dengan bersyukur, malam dengan banyak bersyukur jadi indah. Malam dengan banyak bermunajat jadi indah. Ya, apalagi tadi langkah dengan banyak mengingat Allah jadi indah. Akhirat dengan ampunan Allah jadi indah. Bahkan surga, ya, hanya dengan melihat Allah jadi indah. Artinya kalau di surga itu tidak bisa melihat Allah, maaf, hanya makan, minum, berhubungan badan dengan bidadari, bagi beliau ini kurang indah. Indahnya surga dengan apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Suatu saat Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.